Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Izaga Syandesti, NIM 2112908, selaku moderator. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Selanjutnya kita ucapkan syukur juga kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Mai Sri Lena SPD MPD dan Ibu Hana Sylvia Iraki MPD. Selanjutnya, kita akan mendengarkan Saudari Elva Sri Surya Ulfa untuk melakukan seminar proposal dengan judul penerapan model role playing dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di kelas 5 SDN 05 Batang Anai. Untuk itu, kita persilakan kepada penyaji kita, yaitu Elva Sri Surya Ulfa. Terima kasih moderator. Baik, sebelumnya saya Elva Sri Surya Ulfa dengan NIM 2112935 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Role Playing dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di Kelas 5 SDN 05 Batang Anai. Adapun isi dari proposal yang pertama yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang masalahnya yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, menurut Habibie pada tahun 2020, pembelajaran merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses belajar anak didik yang bersifat internal. Nah, masih banyak peserta didik yang terlihat belum menunjukkan adanya respon yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik masih terlihat sulit dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Salah satu penyebab dari masalah tersebut yaitu kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta siswa sering merasa bosan dengan suasana pembelajaran sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa menurun atau rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan teknik, model, serta kegiatan pembelajaran yang mengedepankan proses belajar dan mengutamakan aktivitas menyenangkan peserta didik di dalam kelas. Oleh karena itu, peneliti mengambil model pembelajaran role playing atau bermain peran untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun yang pertama yaitu bagaimana aktivitas seorang guru dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran role playing di kelas 5 SDN 05 Batanganai. Yang kedua, bagaimana aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran role playing di kelas 5 SDN 05 Batanganai, serta bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik di kelas 5 SDN 05 Batanganai setelah diterapkan model pembelajaran role playing. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas guru dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran role playing di kelas 5 SDN 05 Batanganai. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran role playing di kelas 5 SDN 05 Batanganai. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran role playing di kelas 5 SDN 05 Batanganai.
Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis. Manfaat penelitian bagi penulis sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan model. Yang kedua yaitu manfaat penelitian dari guru, yaitu dapat memperkaya model pembelajaran dalam pembelajaran dengan menggunakan model role playing sehingga menjadi acuan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi siswa. Siswa dapat menambah pengalaman tersendiri di mana siswa dapat mengenal perasaannya sendiri dan perasaan orang lain serta dapat aktif dalam kelas dan memahami pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, di mana akan membahas dua perincian, yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, kajian teori. Di dalam kajian teori akan membahas mengenai model pembelajaran role playing, di mana terdapat beberapa poin penting, yaitu pengertian model pembelajaran role playing. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran model role playing. Yang ketiga, kelebihan serta kelemahan dari model role playing dan karakteristik model role playing. Yang kedua akan membahas mengenai prestasi belajar, di mana ada poin-poin pentingnya, yaitu pengertian prestasi belajar, indikator prestasi belajar, macam-macam prestasi belajar, serta faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, dapat dilihat pada bagian pada layar, itu terdapat kerangka berpikir dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menentukan tema yang akan dibelajarkan. Yang kedua, menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, serta membuat indikator yang dapat menunjang tercapainya kompetensi dasar. Nah, yang kedua, melakukan pemetaan KD. Nah, yang ketiga, merancang RPP. Untuk pelaksanaan digunakan langkah-langkah pembelajaran model role playing. Nah, untuk penilaian dilakukan penilaian terhadap RPP dan penilaian terhadap pelaksanaan aspek guru dan aspek peserta didik serta penilaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Ya, yang akan membahas mengenai setting penelitian, rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan instrumen data, serta teknik analisis data. Yang pertama yaitu setting penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SDN 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Subjek dari penelitian ini guru dan peserta didik kelas 5 SDN 05 Batang Anai. Dan waktu dan lama penelitian ini akan dilakukan pada semester 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran role playing pada tema 3, yaitu makanan sehat, dan subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun rancangan penelitian yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research, karena penelitian tindakan kelas ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Model siklus ini mempunyai 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Adapun proses penelitian ini akan dilaksanakan melalui 3 siklus yang terdiri dari tahapan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Data dan sumber data.
Data penelitian berupa data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber data penelitian diperoleh dari subjek yang diteliti, yaitu guru dan peserta didik di kelas 5 SDN 05 Batanganai yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ketika peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Nah, yang kedua yaitu tes. Tes itu merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen penelitian, yaitu lembar pengamatan aktivitas guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan lembar tes. Selanjutnya itu teknik analisis data. Terdapat teknik analisis data guru dan siswa dengan menggunakan rumus presentase yang dicari, jumlah nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah aktivitas seluruhnya dan dikali dengan 100%. Adapun kriteria penilaian skor aktivitas guru dan siswa ini untuk nilai 80-100 kategori penilaian sangat baik. Untuk nilai 60-79 dengan kategori penilaian baik, untuk nilai 56-65 dengan kategori penilaian cukup, untuk nilai 40-55 dengan kategori penilaian kurang. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data prestasi belajar siswa. Data hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan tingkat ketuntasan individual dan klasikal. Dengan menggunakan rumus ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah siswa dalam kelas dan dikali 100%. Demikian penjelasan saya atau presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada kontributor 1. Kepada kontributor 1 kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya sudah melihat proposal dari saudari Elva Sri Suryalfa. Sebelumnya saya izin off cam untuk masukan yang pertama. Itu saya lihat pada bagian latar belakang, yaitu pada paragraf awal, paragraf 1, 2, dan 3, itu diketahui bahwasanya pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi ideal. Namun pada bagian tersebut, saudari Elva Sri Suryalfa tidak menjelaskan tentang kondisi idealnya, tapi sudah langsung menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan pembelajaran. Dari judul yang dipilih oleh saudari Elva Sri Suryalfa ini, maka pada bagian tersebut seharusnya menjelaskan tentang bagaimana seharusnya model pembelajaran yang sebenarnya atau baik untuk digunakan. Untuk yang kedua, yaitu pada bagian kajian teori, dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan digunakan oleh saudari dalam penelitian nantinya. Namun pada bagian kerangka berpikir, yaitu pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah yang akan digunakan itu berbeda dengan langkah-langkah yang dijelaskan pada bagian kajian teori. Jadi masukan dari saya yaitu cukup salah satu saja langkah-langkah model pembelajaran role playing yang akan digunakan nantinya. Baik, sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya kita persilakan kepada kontributor 2. Kepada kontributor 2 kita persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kenalkan saya Ananda Ramadhani, NIM 2112907 sebagai kontributor 2. Baiklah, saya sebelumnya sudah melihat proposal Elva Sri Ulfa. Yang pertama,
Saya melihat pada proposal Elva agar ditambahkan halaman proposalnya agar mempermudah pembaca dalam membaca proposalnya. Yang kedua, pada tahap langkah-langkah pembelajaran model role playing, seharusnya Elva menuliskan angka pada urutan setelah huruf seperti 1, 2, 3, tapi Elva menuliskan hurufnya kembali. Yang ketiga, pada instrumen penelitian, ada kesalahan pada urutan angka yang seharusnya 1, 2, 3, tapi pada urutan yang ketiga, Elva bikin angka 1 lagi. Jadi salah urutan angkanya. Yang keempat, lalu pada daftar pustaka ada yang salah, contohnya seperti pada proposal Elva, pada penulis Nur Hadi, di mana setelah jurnal itu langsung disambung dengan edukasi dan sains, tetapi Elva malah menulisnya di bawah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Sekian seminar proposal dari Saudari Elva Sri Surya Ulfa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.